Hai guys, hari ini kita mau kemana ke? Kita mau bikin kue untuk dia pas ulang tahun. Soalnya hari Rabu dia ulang tahun. Terus kita mau nggak tahu. Where you go? Belum. Where you go? Is in the blue. Like around in the bed. Bentar dulu. Maskernya dia di tas. Oke, hari ini udah nyampe di Mama. Kita opening dulu. 3, 2, 1, and action. Nggak ada awal mula sih sebetulnya, kita cuma memang saya juga nggak tahu kalau acara ulang tahun kali ini itu bisa sespesial ini, padahal kita sebetulnya hanya merayakan biasa. Pada dasarnya kan kita tuh sebetulnya tidak mau merayakan ulang tahun yang heboh gitu kan. Kita tuh sebetulnya hanya kumpul-kumpul keluarga. Makanya tiap kali ada yang ulang tahun, tidak hanya anak-anak tapi juga ya ada mbak-mbak, itu selalu kita rayakan di dalam rumah dan dengan ritual membuka kado, saling memberi. Nah, terus kemudian tahun ini kepikiran aja untuk membuat surprise karena Saskia ngasih clue gitu kan. Ayo, kamu mau ulang tahun mau ngasih aku surprise apa? Jadi sebetulnya Saskia tuh emang udah tahu mau ada surprise dan memang sudah kayak clue-nya tuh kayak meminta ada surprise gitu kan. Kalau udah istri minta untuk ada surprise gitu kan, itu adalah kutukan buat suami-suami gitu. Apa ya, jadi semacam tantangan. Karena apa? Karena kapan lagi kita bisa membahagiakan istri, sementara kan pada saat pandemi seperti ini kan peran Saskia itu sangat besar sekali dalam menopang ekonomi keluarga gitu kan. Di tengah situasi film sedang terpuruk seperti ini ya kan, tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada syuting, nggak boleh syuting segala macam. Jadi Saskia itu dalam setahun bahkan 2 tahun ini betul-betul memberikan peran yang luar biasa buat keluarga di Bramantios gitu. Karena itu makanya apa salahnya sih memberikan kebahagiaan buat buat istri gitu kan. Diawalinya pada saat ketika IG live dengan Dave, salah satu idolanya dia ya kan, dan dia ngefans banget sama Dave the Muppet itu, ekspresinya itu kayak wow, seneng banget lah gitu kan. Om Dave, Uncle Dave, say hi. Saya merinding. Nah dari situ kepikiran pestanya mungkin biasa, sederhana saja, pesta keluarga, tapi kehadiran sosok yang dia idolakan. Udah sesimpel itu. Makanya kita merancang. Nah, yang saya hubungi pertama kali adalah Tasya, karena Tasya di Jakarta dan Tasya yang juga punya ya namanya juga fans kan, kedekatan secara personal, mungkin personal. Kemudian dia yang aku mintain tolong untuk kamu tolong dong bilang ngomong sama Dev, mau nggak datang ke Jogja? Kita akan servis deh dia. Kita akan ajak dia jalan-jalan ke Jogja sambil memberikan surprise ya kan. Itu kita ngomongnya itu permintaannya itu nothing tulus saja. Kalau ditolak ya juga nggak ada masalah. Maksudnya kita ikhlas saja itu kan. Kemudian kita membuat plan B. Plan B-nya adalah kalau seandainya Dev nggak bisa datang, apa yang harus kita lakukan? Masa kita akan bikin surprise biasa gitu kan? Nah, sebenarnya Saskia itu menyukai suatu hal yang satu tempat yang memang sangat bukan tempat wisata atau tempat wisata, tetapi yang tenang, yang terisolir dan juga tentunya indah. Kita lagi nyari itu kan. Saya bekerja sama dengan Adi Bromo pada saat itu. Adi, tolong dong cariin tempat wisata. Kamu kan sekarang kan aktivis wisata. Yo katanya Dev, kata si Adi, katanya Dev akan datang Pak gitu kan. Belum tentu ya kan. Makanya kita cari plan B-nya seperti apa ya kan. Akhirnya terus kemudian dia nyari. Nah, di tengah Adi nyari, tiba-tiba dibalas sama Tasya dia mau. Dia bilang dia mau aja luar biasa. Buat aku itu berita yang luar biasa. Akhirnya terus kemudian kita menghapus plan B. Nah, terus kemudian dari situlah kemudian kita meeting. Dia masih katanya bukan The Muppet. Jadi aku sambil tanya Elep. Mau kedatangan bintang ya kan, idola. Kita tidak mau itu jadi satu yang biasa saja akhirnya kemudian. Jadi berawal dari pesta yang biasa, yang sederhana, akhirnya kemudian
ada tambahan-tambahan gitu kan. Tambahan-tambahannya apa? Tambahan-tambahannya ya ada video, terus kemudian ada projection gitu kan. Terus kemudian karena aku pikir Dave cukup datang sebagaimana dulu yang disukai Glenn Fredly ya, yang disukai sama Saskia, Glenn Fredly itu datang ke temannya Saskia, itu tuh cuma ngucapin happy birthday to you, happy birthday to you. Karena saya sadar kalau sampai dia menyanyi, mengeluarkan suara, menyanyi, itu kan kita harus membayar. Dan tiba-tiba tidak hanya sekedar datang mengucapkan selamat ulang tahun, tapi dia akan menyumbangkan 6 lagu dia bilang. Itu kan, oh my god, kenapa bisa sampai seberuntung ini gitu kan? Ya, terus aku tanya sama Tasya, itu bayar berapa? Gua nggak punya duit loh, Bun, untuk bilang apa namanya, untuk menghadirkan dia sambil kemudian nyanyi. Enggak kok. Dia akan memberikan itu for free gitu kan. Oh my god. Itu betul-betul sebelum surprise ke Saskia udah surprise dulu ke saya. Oh my god, gitu kan. Jadi saya udah membayangkan pada saat itu pasti Saskia akan senang banget gitu kan, akan menganggap bahwa acara ulang tahun ini sangat spesial sekali. Nah, karena itu makanya terus kemudian apa yang dia minta, wah langsung kita support. Dia minta keyboardnya dia harus disediain dengan merek ini. Ya kita tahu lah di Jogja kan tidak punya cukup stok keyboard sebagaimana di Jakarta gitu kan. Tapi akhirnya kita mendapatkan keyboard yang ya tidak jelek-jelek amat, tapi itu standar yang dipakai, yang biasa dipakai untuk konser di Jogja, bahkan juga di Jakarta. Nah, dia oke, dan akhirnya pesta yang tadinya hanya di villa biasa, di villa kita biasa, artinya bukan di sebuah tempat yang tadinya wow seperti itu. Di situ muncul itu tadi, ternyata ada live music tapi simple ya, live music yang simple. Terus kemudian ada layar, ada projection. Kebetulan di Gamplong, di studio Gamplong itu ada lampu-lampu buat buat set film-film saya pindahin semuanya di situ gitu kan. Jadi kita benar-benar menggunakan apa yang kita punya. Saya tidak mengeluarkan uang yang wow luar biasa. Memang kesannya aja di foto itu kan kesannya mewah gitu kan, tapi sebenarnya enggak nih. Sebenarnya surprise cuma satu ya kan, itu pada malam hari itu. Tapi karena kita biasa punya tradisi membuka kado di pendopo gitu kan, nah itu tetap kita pertahankan. Terus kemudian karena kita takutnya nanti pada saat surprise pada malam hari itu mama saya nggak bisa datang. Mama saya sudah sepuh. Mama tuh punya kebiasaan tidur jam 9, paling malam jam 10. Kemudian kita membuat acara sendiri, makan siang ya kan, makan siang jam 12, dan itu pun juga bukan acara ulang tahun sebetulnya, itu adalah acara syukuran aja gitu kan, karena mama saya dan adik-adik saya tidak pernah merayakan ulang tahun ya kan, karena buat dia merayakan ulang tahun itu bukan suatu kebudayaan Islam gitu, dan mama saya sangat mentaati itu kan. Akhirnya ya kita syukuran aja lah, makan-makan, toh tidak pernah selama pandemi ini kan kita nggak pernah, jarang sekali makan-makan, akhirnya kemudian kita makan-makan itu aja. Nah di situ terus kemudian ada pentas anak-anak, itu benar-benar di luar saya, itu benar-benar keinginan anak-anak gitu kan, dipentaskan di jam 12 siang karena biar keponakan sepupu semua pada ikut memeriahkan itu semuanya gitu kan, membaca puisi, menyanyi apa segala macam. Karena ada agenda seperti itu, maka kemudian kita mengatur flow emosinya. Tadinya sih udah semua dikumpulin pada malam hari, tapi akhirnya nggak jadi. Terus kemudian dari pagi itu kita memulainya dari yang sederhana dulu, ya kan, seolah-olah tidak ada surprise yang besar, seolah-olah hanya biasa saja di pendopo. Selamat ulang tahun, dia buka kado segala macam, biasa. Kemudian naik jam 12, biasa aja gitu kan. Tapi terus kemudian saya mau ada sesuatu yang mengejutkan juga. Nah, kedatangannya Tasya sama Tiwu itu menjadi surprise di situ kan. Jadi itu poinnya di situ gitu kan. Tadinya Tasya sama Tiwu itu mau dioper di terakhir gitu kan. Jadi surprise-nya di terakhir. Tapi kemudian kita berpikir gimana caranya habis dari Pengilon anak-anak bisa ke Gamplong, ya kan, bisa ke villa. Apa yang membuat anak-anak itu harus menarik ke arah sana? Fungsinya Tasya di situ, Tasya pura-puranya ngajak anak-anak berenang di Gamplong, terus akhirnya kemudian kita Saskia akan tarik ke sana. Persoalannya adalah ketika di Pengilon itu kita mulainya itu makan siang, ya kan, paling maksimum kan jam 3. Nah jam 3 kalau misalnya Saskia tidak ada sesuatu hal yang menarik dia untuk menjauh dari anak-anak, itu akan problem.
Nah kebetulan ada teman-teman dari Mamah K. Nah akhirnya dari Pengilon, terus kemudian kita ke Mamah K, sementara anak-anak ke Gamplong gitu kan. Nah udah, di situ harus terlihat ending. Ini akhir dari sebuah pesta itu. Bener, akhirnya bener setelah dari Mamah K, udah pulang ke rumah Saskia. Pulang ke rumah, dan pada akhirnya dia nggak tahu sama sekali bahwa akan ada sesuatu di Gamplong. Nah tiba-tiba kita membuat sebuah skenario, ada acara mati lampu di sana. Jadi pokoknya Saskia ditelepon sama Mbak Siti atau siapapun yang akan menelpon nantinya, itu telepon bahwa Kak di Gamplong mati lampu. Ngapain sih? Nginep. Berarti iya emang kata Saskia gitu. Jadi dia marah-marah, intinya kita apa? Asik. Kalau bisa semakin parah lagi biar marahnya gitu doang. Nah itu yang membawa saya sama Saskia ke Gamplong gitu kan. Di Gamplong karena ada anak-anak di sana. Saskia juga lagi marah-marah pada saat itu. Maka sebel banget, kenapa sih harus berenang di sana segala macamnya ini. Nah disitulah kemudian skenario itu berjalan. Happy birthday to you. Happy birthday. Silakan duduk. Ya, anggap aja rumah sendiri ya. Saya dikasih tahu sama Saskia, sebenarnya acara kamu tuh hampir aku ketahui. Dari siapa? Dari orang yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Dan aku marah sekali sama orang itu gitu kan. Jadi ceritanya begini. Ceritanya aku kan biasa pesan batik yang aku suka. Aku WA dia gitu kan, Mbak minta tolong dong kirimin batik terbaiknya gitu apa segala macam. Nah dia beberapa hari kemudian dia mengirimkan motif batik ke saya, ke WA saya. Mungkin karena saya lagi ribet urusan ini itu apa segala macam, termasuk juga urusan persiapan surprise party itu gitu kan. Saya jawabnya lelet. Dia WA Saskia. Oh my god. Dia DM, bukan WA dia DM Saskia itu kan, dan mengcapture semua WA saya. Untung saya tidak menyebut nama Dave di situ. Saya hanya menyebut nama ada tamu saya penyanyi dari Amerika, saya bilang begitu. Terus dia capture itu, Mbak ini Mas Hanu mau ada tamu, minta tolong dong bantuin memilihkan motifnya. Oh my god. Tapi semua itu ternyata diakui sama Saskia bahwa pada awalnya saya udah curiga. Jangan-jangan Mas Hanu mau bikin surprise dengan menghadirkan Dave. Tapi ternyata Saskia bilang ke saya, semua itu hilang ketika ada Tasya di situ dan ada Tiwu di situ jam 12 siang. Karena dia pikir, wah ini acaranya di Pengilon, si Dave akan datang di situ gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata Tasya yang datang. Terus kemudian sempat pada saat itu Saskia tuh nanya ke Tasya gitu, Kak ada Dave ya gitu kan. Tasya bilang, hah? Apa yang membuat kamu berpikir kita semua akan mengundang Dave? Padahal Dave sudah ada di situ sebetulnya. Terus Saskia ngerasa oke, berarti nggak ada Dave. Jadi di situ. Aku pikir ada Dave Maverick. Aku juga mau kalau itu. Kamu masih pas dengan hadiah kita aja. Makanya pas dikasih kado udah nggak mau buka. Untung ada event jam 12 siang gitu. Kalau nggak ada event itu, Saskia udah bisa menebang semuanya. Jadi hampir saja acara ini diruntuhkan oleh kepolosan seseorang gitu kan. Yang lucu adalah kita selalu meeting di atas jam 9 malam karena Prilly dan Hana itu Prilly dan Hana itu selalu bisa keluar dari cangkramannya Saskia itu selalu di atas jam 9. Dan mereka tuh juga kasihan saya juga ya. Mereka yang di sini kan mestinya kan jalan-jalan, makan sate kelatak, makan burung dara segala macam. Tapi kemudian harus meeting mempersiapkan ini juga. Nah, dia nggak bisa ikut ke sini pasti. Siapa? Ngevlog untuk Mama K. Gadis kesini kan? Enggak. Jadi gini aja ntar. Enggak, aku mau ngevlog di di Gamplong aja, anak-anak renang gitu aja. Sama Iko-nya mau reiki. Mau itu masang kain segala macam. Gue yang nggak bisa tidur nih sekarang nih. Titipanku jangan lupa ya. Iya, stick. Iya. Stick apa? Stick PS. Iya. Belum nyampe yang pakai apa itu? Belum nggak bayar. Iya. Aku nitip. Aku soalnya si Dave itu cuma minta, Mas, dia tuh lagi agak diet sebenarnya.
kamera, cuman jadi kayak buah-buahan. Budgetnya belum masuk ya? Belum bukan budget sama sekali ya? Saya akui sih mereka luar biasa gitu kan. Tadinya sih sebetulnya rencananya Prilly sama Hana itu hanya harus nempel ke Saskia. Itu hanya ngurusin anak-anak aja. Buat saya sih bikin situasi jadi lucu. Lucunya karena kita harus diam-diam keluar dari lingkarannya Saskia. Kita kan semua tahu bahwa Saskia itu kan nggak bisa, kalau udah ada Prilly sama Hana itu tuh kan udah dia nggak mau lepas dari sangat posesif banget gitu kan. Nah tiba-tiba dia harus keluar gitu kan, berarti kan meetingnya harus jam 9 malam dan kita mencari tempat yang dekat dengan rumah, nggak mungkin di rumah meetingnya, ya mau nggak mau adalah di Mamah Ke malam-malam gitu kan. Di situ sih sebetulnya yang bikin menarik.